Selamat berjumpa kembali dengan channel Ahmad Tohardi Center. Pada kesempatan ini akan membahas tentang metode penelitian kebijakan yang menggunakan model penelitian kebijakan Tohardi yang disingkat dengan MPKT. Model penelitian kebijakan MPKT merupakan salah satu alternatif untuk penelitian kebijakan (policy research) yang dirancang oleh Dr. Insinyur Ahmad Tohardi, S.Pt. MM, IPM. MPKT ini awalnya khusus untuk keperluan pribadi dalam menyelesaikan program doktor pada program studi penelitian dan evaluasi pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2010. Namun beberapa tahun terakhir ini MPKT sudah mulai digunakan oleh mahasiswa program S1 dan S2 khususnya mahasiswa konsentrasi kebijakan publik. Kelebihan MPKT adalah biaya penelitiannya relatif lebih murah, waktunya lebih singkat dan hasilnya lebih implementatif serta membumi karena proses penelitian pada MPKT menggunakan filosofi social policy yang berbentuk bottom up. Kelebihan kebijakan yang dibuat secara bottom up atau kebijakan yang dibuat secara bersama-sama dengan masyarakat pengguna atau kelompok sasaran sebagai objek dan subjek adalah akan membuat kebijakan tersebut lebih akomodatif dan lebih implementatif serta lebih membumi. Sebaliknya, kelemahan dari kebijakan model top-down kurang efektif dalam implementasinya. Hal itu disebabkan karena pertama, kebijakan tersebut dapat berbeda dengan kultur masyarakat pengguna atau kelompok sasaran, sehingga keberadaan kebijakan tersebut bisa saja mendapat penolakan dari masyarakat yang bersangkutan. Dan kedua, rendahnya partisipasi masyarakat pengguna atau kelompok sasaran karena kebijakannya kurang akomodatif atau kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna atau kelompok sasaran. Format laporan MPKT mengacu kepada logika penelitian dan proses penelitian MPKT itu sendiri. Sehingga ada perbedaan antara format penelitian yang menggunakan MPKT dengan format laporan penelitian pada umumnya. Terutama pada bab 3 yaitu metode penelitian, bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, dan bab 5 yaitu simpulan dan rekomendasi. Format laporan penelitian MPKT dibagi menjadi dua bagian. Pertama, bagian awal yang terdiri dari sampul luar, sampul dalam, abstrak, ringkasan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kedua, bagian utama atau bagian inti terdiri dari bab 1 yaitu pendahuluan, terdiri dari A. Latar belakang masalah, B. Identifikasi masalah, C. Fokus penelitian dalam kurung, ruang lingkup penelitian, D. Rumusan masalah publik dalam kurung berdasarkan perspektif peneliti atau perspektif etik. Tujuan penelitian yang terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Tujuan umum, 2. Tujuan khusus. Manfaat penelitian juga terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Manfaat praktis dan 2. Manfaat teoritis. Bab 2 yaitu kajian pustaka, terdiri dari A. Teori, B. Hasil penelitian yang relevan, C. Kerangka pikir penelitian, dan D. Pertanyaan penelitian. Terdiri dari subbagian A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kebijakan. 2. Paradigma penelitian menggunakan paradigma kualitatif. 3. Macam penelitian menggunakan penelitian kebijakan kualitatif. Dan 4. Model penelitian menggunakan model penelitian kebijakan Tohardi atau MPKT. Selanjutnya subbagian B. Tahapan penelitian kebijakan juga dikelompokkan menjadi 4 tahapan, yaitu penelitian tahap 1, pencarian masalah kebijakan publik. Penelitian tahap 2, focus group discussion, dalam kurung, FGD. Penelitian tahap 3, dialog dengan pakar, dalam kurung, expert, dan dengan pengguna, dalam kurung, implementor. Dan penelitian tahap 4, menyusun rekomendasi dan policy brief. Selanjutnya subbagian C, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yaitu tempat di mana masalah kebijakan publik itu diteliti, bisa skopnya desa, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi atau di suatu negara. Untuk penelitian profesional, tempat atau lokasi masalah yang diteliti tergantung permintaan pengguna. Namun untuk penelitian akademik seperti untuk penelitian skripsi, tesis atau disertasi, tempat penelitian dipilih sendiri oleh mahasiswa. Jika tempat penelitian dipilih sendiri oleh mahasiswa, maka mahasiswa harus mengemukakan apa alasan ilmiah memilih tempat penelitian tersebut. Selanjutnya mengenai waktu penelitian, bisa dimulai dari ketika pertama membuat proposal penelitian sampai selesai penyusunan laporan penelitian. Waktu penelitian dapat juga dimulai dari waktu pengumpulan data sampai selesai menyusun laporan penelitian. Subbagian D, subjek dan objek penelitian.
Subjek adalah orang yang terlibat langsung pada peristiwa tempat penelitian, sehingga subjek penelitian adalah orang yang paling mengetahui tentang masalah yang dihadapinya. Subjek yang terlibat langsung dalam kejadian, atau aktor dalam kejadian yang disebut informan utama. Namun jika diperlukan, peneliti dapat menambahkan data dan informasi dari apa yang disebut informan kunci dan informan tambahan. Subjek utama dalam penelitian MPKT ini adalah orang yang diwawancarai dan diobservasi pada penelitian tahap 1. Semua orang yang terlibat pada penelitian tahap 2 yaitu peserta FGD 1 dan peserta FGD 2 dan beberapa orang yang terlibat pada penelitian tahap 3 seperti para pakar dan para pengguna atau implementor. Selanjutnya, objek penelitian adalah masalah. Permasalahan kebijakan publik yang sudah menjadi isu publik. Subbagian E, instrumen penelitian. Sama seperti instrumen penelitian kualitatif lainnya, instrumen untuk penelitian MPKT adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci, dalam kurung, key instrument. Subbagian F, teknik keabsahan data adalah cara untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan baik dari penelitian tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 valid dan reliable. Maka digunakan indikator-indikator validitas seperti validitas eksternal, validitas internal, validitas demokratik, validitas proses, validitas hasil, validitas katalitik, dan validitas dialogis. Khusus untuk validitas internal yang digunakan pada penelitian tahap 1 adalah triangulasi dan saturasi data. Triangulasi yang digunakan bisa menggunakan triangulasi waktu, triangulasi teknik, atau triangulasi sumber. Penggunaan triangulasi sangat tergantung dari tujuan penelitian. Sedangkan untuk penelitian tahap 2 FGD dan penelitian tahap 3 yaitu dialog, menggunakan validitas dialogis dan validitas internal yang terdiri dari konfirmabilitas dan membercek. Subbagian G, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian tahap 1 menggunakan wawancara dan atau pengamatan, dalam kurung, observasi, serta dokumenter atau bersifat dokumentasi yaitu mengumpulkan data sekunder, seperti pengumpulan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian tahap 2 yaitu dengan merekam proses diskusi baik diskusi pada FGD 1 maupun diskusi pada FGD 2. Terakhir, teknik pengumpulan data pada tahap penelitian 3 adalah dengan cara diskusi baik diskusi dengan pakar maupun diskusi dengan pengguna atau implementor. Terakhir, subbagian H, teknik analisis data. Analisis data untuk penelitian tahap 1 dan penelitian tahap 2 khusus untuk FGD 1 menggunakan analisis domain yang berkaitan dengan isu-isu dan masalah kebijakan publik. Sedangkan analisis data untuk penelitian tahap 2 khususnya pada FGD 2, analisisnya menggunakan analisis taksonomi. Artinya rumusan masalah yang dihasilkan dari FGD 1 coba dipecah-pecah lagi menjadi bagian masalah yang lebih kecil, lebih fokus. Selanjutnya, analisis data pada penelitian tahap 3 dilakukan secara teoritis oleh pakar dan dilakukan secara pragmatis atau praktis oleh dan pengguna. pembahasan hasil penelitian dikelompokkan menjadi dua data, yaitu data sekunder dan data primer. A. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua, atau data yang sudah diolah oleh institusi atau lembaga seperti data dari BPS, Kementerian, BRIN, Dinas, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Desa, dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara dokumenter dan digunakan untuk menunjang data primer. Pembahasan data sekunder adalah pembahasan data-data yang berkaitan dengan pembahasan data primer. Sebagai contoh, jika data primer membahas tentang kemiskinan suatu masyarakat, maka data sekunder yang dapat dikaitkan dengan kemiskinan tersebut seperti jumlah penduduk miskin, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, produktivitas, potensi sumber daya alam, pengangguran, mahalnya harga barang kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya B. Data primer. Data primer ada 3 sesuai dengan masing-masing tahapan dalam penelitian MPKT. 1. Data primer dari penelitian tahap 1 berbentuk data kualitatif, yaitu berupa narasi dari hasil wawancara dan pengamatan atau observasi. Jika objek bisa diobservasi dengan indera mata, maka data dari hasil pengamatan atau observasi dapat disajikan dalam naskah laporan dalam bentuk foto. Pembahasan dari data hasil penelitian tahap 1 adalah dengan melihat latar belakang masalah. Kemudian mengidentifikasi masalah, yaitu masalah yang menjadi isu publik. Berikutnya memilih masalah yang paling berat, urgen, krusial, dan memerlukan penyelesaian segera. Terakhir adalah merumuskan masalah, artinya hasil akhir dari penelitian tahap 1 adalah sebuah rumusan masalah.
Rumusan masalah tersebut kemudian akan menjadi bahan atau materi diskusi yang akan dibahas pada FGD 1 pada penelitian tahap 2. Pada penelitian tahap 2 ada dua kegiatan FGD yaitu FGD 1 dan FGD 2. Data FGD 1 adalah data MIC yaitu data rangkuman hasil diskusi pada FGD 1. Peneliti tanpa membahas dan menginterpretasi data MIC dari FGD 1 tersebut. Data FGD 1 merupakan data dalam bentuk rumusan permasalahan atau akar masalah. Selanjutnya data FGD 2 juga adalah data MIC, yaitu data rangkuman hasil diskusi peserta FGD 2 berupa draft kebijakan. Peneliti juga tanpa membahas dan menginterpretasi dari draft kebijakan yang dihasilkan dari FGD 2. Tugas peneliti hanya merangkum hasil diskusi dalam bentuk draft kebijakan. Draft kebijakan dari hasil diskusi FGD 2 ini akan digunakan sebagai bahan atau materi diskusi dengan pakar dan pengguna pada penelitian tahap 3. Selanjutnya data primer tahap 3, yaitu pertama, data kualitatif dalam bentuk narasi hasil diskusi dengan pakar, terutama yang berkaitan dengan kritikan dan saran untuk menyempurnakan draft kebijakan. Kedua adalah data hasil dari dialog 2 dengan pengguna implementor. Data dari hasil diskusi dengan pengguna adalah data kualitatif. Data tersebut juga dalam bentuk narasi. Bab 5, yaitu simpulan dan rekomendasi terdiri dari dua subbagian. A. Simpulan berkaitan dengan apa masalah utama yang ditemukan dari hasil penelitian. Kemudian B. Rekomendasi dibuat dalam bentuk ringkasan kebijakan. Rekomendasi berupa sebuah solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah yang sudah disimpulkan. Solusinya dibuat dalam bentuk kebijakan dan kebijakan yang direkomendasikan dibuat dalam bentuk ringkasan kebijakan atau yang disebut dengan policy brief. Bagian terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka dapat ditulis menggunakan salah satu style penulisan daftar pustaka yang ada di dunia, misalnya menggunakan style American Psychological Association. MPKT pada bagian bab 3, yaitu metode penelitian merupakan bagian utama untuk membedakan antara jenis penelitian yang satu dengan jenis penelitian yang lain. Perbedaan tersebut akan terlihat dengan jelas pada langkah-langkah atau tahapan penelitian masing-masing jenis penelitian berbeda-beda. Langkah-langkah atau tahapan dalam penelitian kebijakan yang menggunakan model penelitian MPKT ada 4 tahap, yaitu penelitian tahap 1, merupakan penelitian pendahuluan, yang menggunakan qualitative inquiry atau penyelidikan kualitatif, sehingga teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, pengamatan dan pengumpulan dokumen atau dokumenter. Selanjutnya yang berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci. Tujuan penelitian tahap 1 adalah untuk mencari masalah kebijakan publik. Sehingga data, fakta atau informasi yang dikumpulkan seperti data, fakta atau informasi yang berkaitan dengan isu-isu publik. Dalam melaksanakan penelitian kebijakan, seorang peneliti harus memahami persoalan-persoalan lokal, lingkungan sosial politik, dan lingkungan sosiokultural. Sebab, jika peneliti tidak memahami hal tersebut, maka peneliti dapat kehilangan konteks sosial politik yang merupakan salah satu ciri khas dari penelitian kebijakan. Akhirnya peneliti tidak mampu mengungkapkan berbagai data dan informasi atau fakta yang fundamental, krusial dan holistik yang berkaitan dengan masalah kebijakan yang akan diteliti. Selanjutnya setelah data, fakta atau informasi terkumpul, maka kemudian mengidentifikasi masalah yang ada pada lingkungan sosial politik, terutama masalah yang berkaitan dengan isu-isu publik. Setelah data, fakta atau informasi tersebut berhasil dikumpulkan, maka langkah terakhir dari penelitian tahap 1 adalah merumuskan masalah kebijakan publik. Simpulan penelitian tahap 1 ini adalah mencari isu-isu publik, kemudian mengaitkannya dengan lingkungan sosial dan politik. Terakhir adalah menghasilkan rumusan masalah kebijakan publik. Rumusan masalah kebijakan publik ini kemudian dijadikan sebagai bahan atau materi yang akan dibahas pada penelitian tahap 2, khususnya pada kegiatan FGD 1. Penelitian tahap 2 yaitu melaksanakan focus group discussion yang disingkat FGD. FGD dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok FGD 1 dan kelompok FGD 2. Tujuan FGD 1 adalah untuk merumuskan masalah kebijakan. Tahapan merumuskan masalah kebijakan yaitu sebagai berikut. 1. Pendefinisian masalah kebijakan dalam kurung policy problem definition. Proses pendefinisian masalah ini menghasilkan masalah substantif, yaitu masalah yang paling mendasar. Contoh masalah yang mendasar yaitu masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, infrastruktur, dan sebagainya. 2. Spesifikasi masalah kebijakan dalam kurung policy problem specifications. Merupakan kegiatan dalam penetapan subbagian masalah dari masalah substantif di atas dalam kurung. Langkah 1.
Dari contoh di atas, masalah substantif adalah masalah pendidikan, maka spesifikasi masalah kebijakan adalah bagian dari masalah substantif, misalnya pendidikan multikultural, sehingga spesifikasi masalah adalah masalah pendidikan multikultural. 3. Pengenalan masalah kebijakan dalam kurung policy problem sensing. Dari spesifikasi masalah kebijakan tersebut di atas, selanjutnya masuk ke langkah berikutnya, yaitu proses pengenalan masalah kebijakan. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah formal. Dari hasil pengenalan masalah kebijakan policy problem sensing, maka selanjutnya dapat ditentukan masalah formal. Masalah formal dari contoh masalah kebijakan di atas yaitu proses berlangsungnya pendidikan multikultural itu sendiri. Misalnya proses pendidikan multikultural ada di dalam keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Terakhir, keempat adalah merumuskan masalah kebijakan. Rumusan masalah harus jelas. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan salah pengertian. Karena salah menempatkan kalimat pada rumusan masalah maka akan dapat menimbulkan salah pengertian. Selanjutnya, rumusan masalah dibuat dalam kalimat pertanyaan. Atau secara implisit kalimat tersebut mengandung pertanyaan. FGD2 adalah untuk menghasilkan draft kebijakan dalam kurung policy design. Langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, peramalan, yaitu melakukan peramalan forecasting berkaitan dengan sejauh mana peluang munculnya masalah tersebut di masa yang akan datang. Dengan menggunakan peramalan proyeksi, yaitu jenis peramalan yang didasarkan kepada kenyataan di masa lalu maupun masa kini untuk meramal kecenderungan masa depan. Masa depan yang diramalkan adalah masa depan normatif dalam kurung normatif future, yaitu masa depan yang kemungkinan besar terjadi. Langkah kedua yaitu pengembangan alternatif kebijakan. Pengembangan alternatif kebijakan menggunakan kombinasi antara metode peramalan ekstrapolasi dan peramalan penilaian pendapat. Peramalan ekstrapolasi yaitu pengembangan alternatif kebijakan berdasarkan peluang munculnya masalah kebijakan itu di masa yang akan datang. Langkah ketiga yaitu pemilihan alternatif kebijakan yang terbaik. Alternatif kebijakan yang sudah dibuat kemudian dipilih dan disusun sesuai dengan bobot masing-masing. Kriteria yang digunakan untuk memilih alternatif kebijakan yang terbaik menggunakan 11 kriteria, yaitu 1. Kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. 2. Partisipasi masyarakat. 3. Pemerataan dalam kurung keadilan. 4. Dapat diimplementasikan dalam kurung applicable. 5. Kelayakan teknis dalam kurung technical feasibility. 6. Efektivitas dalam kurung effectiveness. 7. Tingkat penerimaan dalam kurung acceptability, yaitu ramalan sejauh mana kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh aktor politik dalam kurung pembuat kebijakan. 8. Kepantasan dalam kurung appropriateness, yaitu apakah kebijakan sudah sesuai dengan nilai dan norma masyarakat pengguna. 9. Daya tanggap dalam kurung responsiveness, yaitu apakah kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna. 10. Legal, yaitu apakah kebijakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. 11. Dukungan organisasi dalam kurung organizational support, yaitu sejauh mana daya dukung organisasi terhadap alternatif kebijakan yang dipilih. Anggota FGD2 memberikan 11 bobot tersebut kepada masing-masing alternatif kebijakan yang dinilai. Penelitian tahap 3, dialog dengan pakar dalam kurung expert dan dialog dengan pengguna dalam kurung implementor. Tujuan dialog dengan pakar yang pertama adalah untuk memenuhi ketentuan dari validitas dialogis. Dialog dengan pakar dapat menambah kemampuan peneliti dalam menganalisis data, interpretasi, dan pengambilan simpulan. Pakar yang dipilih berlatar pendidikan minimal doktor dan lebih baik jika ada guru besar dalam kurung profesor. Namun yang penting diperhatikan adalah pakar tersebut harus mempunyai kompetensi, relevansi keilmuan, dan konteks yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya, dialog dengan pengguna. Tujuan dialog dengan pengguna adalah untuk mengkritisi draft kebijakan dari sisi pragmatis, praktis, atau penerapannya. Sehingga diharapkan dengan adanya dialog dengan pengguna akan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan ketika diimplementasikan. Sebab dengan pengalaman yang dimiliki oleh para pengguna akan dapat membantu dalam revisi rekomendasi kebijakan sebelum hasil penelitian kebijakan itu difinalisasikan. Penelitian tahap 4, yaitu menyusun rekomendasi dan policy brief. Tahap keempat merupakan tahap terakhir dari model penelitian MPKT. Ada 2 output yang dihasilkan dari penelitian tahap 4, yaitu menyusun rekomendasi. Kemudian menulis rekomendasi tersebut ke dalam ringkasan kebijakan atau policy brief untuk memperdalam pemahaman terhadap model penelitian kebijakan MPKT ini. Silahkan cari di Google Book. Sebuah e-book berjudul Model Penelitian Kebijakan Tohardi tulisan Dr. Insinyur Ahmad Tohardi, S. PT MM IPM. Terima kasih, sampai jumpa lagi.